sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan topik estimasi tingkat obesitas berdasarkan makan dan kondisi fisik yang menggunakan algoritma regresi logistik akan mendemokan hasil proyek kami. Pada line pertama, terdapat kode program untuk mengimport library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan adalah library pandas yang didefinisikan sebagai PD dan library NumPy yang didefinisikan sebagai NP. Dengan menggunakan sistem data frame, dapat membuat sebuah file ke dalam tabel virtual ala spreadsheet dengan menggunakan pandas. Dengan menggunakan pandas, kita dapat mengolah suatu data dan mengolahnya seperti join, distinct, group by, agregasi, dan teknik seperti pada SQL. Sedangkan NumPy memiliki kegunaan untuk operasi vektor dan matriks. Fiturnya hampir sama dengan MATLAB dalam mengelola array dan array multidimensi. NumPy merupakan salah satu library yang digunakan oleh library lain seperti scikit-learn untuk keperluan analisis data. Kita akan merunnya. Kemudian setelah library telah terimport, maka langkah yang berikutnya adalah mengimport dataset. Mengimport dataset yaitu dengan memasukkan lokasi file dataset. Kemudian setelah dataset terimport, kita selanjutnya untuk membuktikan dataset telah terimport, kita menunjukkannya dengan memanggil dataset pada 10 data teratas. Kemudian melakukan pre-processing data. Yang pertama, mencek apakah ada missing data ketika mengimport data. Berikut adalah kode programnya. Pada output keempat ini ditunjukkan bahwa di semua kolom pada dataset tidak terdapat missing data atau kehilangan data saat mengimport data. Tunjukkan bahwa hasil missing data semuanya 0 pada setiap kolom. Berikutnya kita akan mencari persentase dari missing data pada setiap kolom. Berikut hasilnya. Karena tadi missing data tidak ditemukan pada setiap kolom, maka persentasenya juga 0%. Kemudian melakukan drop missing data. Berikut adalah hasil dari drop missing data. Kemudian melakukan formatting data. Formatting data ini maksudnya adalah menjelaskan apa format data dari tiap kolom. Seperti pada output ini dijelaskan bahwa kolom gender berformat tipe integer, kolom age berformat tipe float, height berformat float, weight float, family style with override integer, FAVC integer, FCVC float, NCP float, CAIC integer, smoke integer, CH2O float, SCC integer, FAV float, TUE float, CALC float, mtrans integer, NOBSDate integer. Selanjutnya adalah normalisasi data. Normalisasi data ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya redundansi data. Normalisasi data ini dapat dilakukan dengan min-max scalar. Berikut adalah kodenya. Pada output ini, kita melakukan normalisasi data dengan range 0 sampai 1. Kemudian
melakukan preprocessing data dengan mengecek adanya outlier atau tidak. Sebelum mencek adanya outlier atau tidak, kita harus membagi kolom pada dataset menjadi dua, yaitu dependen yaitu Y dan independen yaitu X. Pada dataset ini terdapat 16 independen variabel dan satu dependen variabel yaitu NO based data. Kemudian kita akan mencoba memanggil data pada X dan data pada Y. Berikut adalah data pada X dan data pada Y. Ada beberapa langkah untuk mencek outlier, salah satunya dengan menggunakan plot atau scatter. Pada dataset scatter plot yang dihasilkan adalah seperti berikut, sehingga outlier dari dataset tersebut adalah ini dan ini. Outlier maksudnya adalah data yang keluar dari batas data yang lainnya. Kemudian kita akan lanjut dengan memanggil X. Kemudian kita akan memanggil kembali scatter plot dengan menggunakan warna. Berikut hasilnya sama seperti di atas, akan tetapi sudah muncul warna. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi X-train, X-test. Pemanggilan X-train dan X-test tadi bertujuan dalam mempermudah melakukan logistic regression. Berikut adalah hasil dari logistic regression-nya. Kemudian selanjutnya membuat sebuah confusion matrix. Membuat confusion matrix membutuhkan nilai dari Y-test dan Y-pred. Berikut adalah hasil dari confusion matrix-nya. Dan berikut adalah hasil dari matplotlib axis-nya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya kita akan memanggil dan menemukan akurasi dari model yang terbentuk dari dataset. Dari output ini ditunjukkan bahwa akurasi dari model adalah sama dengan 74,94%. Selanjutnya kita akan mereport hasil dari logistic regression-nya. Berikut adalah hasilnya. Terdapat hasil dari precision, recall, F1 score, dan support. Ada juga macro average-nya dan weighted average-nya. Demikianlah hasil dari demo estimasi tingkat obesitas berdasarkan makan dan kondisi fisik dengan menggunakan algoritma regression logistik. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.